Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa diikuti pelajaran walaupun via Zoom ya. Dan memang kalau kalau offline juga nggak efektif juga, udah banyak yang pulang, jangan-jangan. Ya, kemudian untuk sebelum kita mulai pembelajaran mungkin kita perlu berdoa untuk Pak Muarif ya, saat ini sedang sakit dan nggak tahu deh, belum ada kabar apakah sudah balik ke rumah apa belum. Tapi kemarin itu dirawat di rumah sakit ini. Kita sama-sama berdoa Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Ya, untuk menghemat waktu dan ini juga Zoom-nya juga tidak premium. Jadi kalau nanti pas pelaksanaan presentasi mati, nanti bisa balik lagi ke Zoom, ke link Zoom yang ini juga. Dan mungkin Ibu minta tolong Jaka ya untuk memandu teman-temannya. Ya, monggo Jaka, usahakan waktunya pada Jaka. Ya, izin Bu Loli. Untuk kelompok pertama yang perpustakaan pusat, boleh langsung share screen aja, coba bisa nggak? Boleh dimulai ya. Kalau udah siap langsung dimulai aja ya. Pi, mulai aja, Pi. Udah deh, nunggu apaan Den? Rapi moderatornya, Cok. Pi. Oh iya. Iya, sorry ya. Pi, mulai aja, Pi. Udah dengar belum? Ya, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Lida Sari selaku dosen mata kuliah manajemen perpustakaan. Langsung saja kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari observasi Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama akan disampaikan oleh Sabila Hajara. Silakan Sabila.
Baik, untuk pembahasan pertama dari pembahasan hasil observasi kami, yaitu bagaimana struktur organisasi perpustakaan pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta biodatanya. Yang pertama ini ada sejarah perpustakaan pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perpustakaan UIN Pusat didirikan pada tanggal 1 Juni 1957. Sejak didirikan sampai sekarang tercatat sudah berganti kepemimpinan perpustakaan sebanyak 10 kali, yaitu yang pertama, sejak 1960 sampai 1964 dijabat oleh Drs. Asyadali. Yang kedua, sejak tahun 1964 sampai 1971 dijabat oleh Nyonya Nabila Lubis. Yang ketiga, sejak tahun 1971 sampai 1983 dijabat oleh Nyonya Dr. Haja Alimah Majrid. Yang keempat, sejak tahun 1983 sampai 1984 dijabat oleh M. Khailani Eryono. Yang kelima, sejak tahun 1984 sampai 1998 dijabat oleh Dr. Hanis Zainal Arifin Toy. Yang keenam, sejak 1998 sampai 2000 dijabat oleh Dr. Hanis M. Juhro S. Yang ketujuh, sejak tahun 2001 sampai 2006 dijabat oleh Dr. Haji Ujung Stolib MA. Yang kedelapan, sejak tahun 2006 sampai 2010 dijabat oleh Dr. Muhammad Zuhdi. Yang kesembilan, sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 dijabat oleh Nur Yudi. Yang ke-10, sejak tahun 2013 sampai sekarang itu dijabat oleh Amrullah Husbana. Kemudian yang kedua itu ada visi dan misi. Visinya dari Pusat Perpustakaan UIN Jakarta yaitu terwujudnya perpustakaan riset yang unggul, handal, dan terdepan sebagai pusat sumber informasi dan referensi terkemuka dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan dalam jaringan informasi nasional dan internasional. Kemudian misinya yang pertama menyediakan koleksi yang lengkap dalam bidang keislaman dan bidang-bidang umum sebagai pendukung kegiatan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan berorientasi riset dan teknologi yang tepat, akurat, dan cepat dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh sivitas akademi UIN Jakarta. Yang ketiga, mengembangkan pemanfaatan perpustakaan secara efektif oleh seluruh sivitas akademika dengan melaksanakan program-program literasi informasi. Yang keempat, memberikan akses ke sumber-sumber elektronik yang menyajikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan memperluas penggunaan akses ke sumber-sumber elektronik lainnya. Yang kelima, membangun kerjasama yang efektif dengan masyarakat kampus dan intuisi atau organisasi lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan. Yang keenam, mengembangkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu layanan perpustakaan menuju perpustakaan bertaraf dunia. Dan yang ketujuh, mengembangkan koleksi dan sumber-sumber informasi berbasis riset dan teknologi untuk mendukung tercapainya produk-produk riset di kalangan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ada struktur organisasi pusat. Yang pertama itu ada rektor dan wakil rektor, di bawahnya ada kepala pusat perpustakaan, kemudian ada kasus bagian administrasi perpustakaan. Di perpustakaan fakultas itu ada koordinator layanan perpustakaan dan literasi informasi, kemudian di bawahnya ada subkoordinator bidang IT dan otomasi. Kemudian di bagian administrasi perpustakaan itu di bawahnya ada koordinator layanan teknis dan pengembangan kerjasama. Kemudian di bawahnya ada subkoordinasi bidang pengadaan, pengolahan, pemeliharaan, dan koleksi. Kemudian yang terakhir ada kelompok pustakawan. Nah, di sini ada kepala pusat perpustakaan yaitu Amrullah Husbana. Kemudian ada layanan teknis dan pengembangan kerjasama dijabat oleh Siti Maryam. Kemudian ada subkoordinasi bidang pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan koleksi dijabat oleh Ulfah Andayani.
Kemudian ada yang perpustakaan pusat. Layanan Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan sistem layanan terbuka atau open access di mana setiap pengunjung dapat mengakses secara langsung koleksi yang ada di perpustakaan. Dengan sistem ini diharapkan pemustaka dapat melakukan pencarian informasi atau browsing dan pencarian koleksi dengan leluasa dan sepuasnya sesuai kebutuhan. Apa? Nah, layanan-layanan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada layanan sirkulasi, yang kedua ada layanan referensi, yang ketiga ada layanan multimedia, yang keempat ada layanan digital repository, yang kelima ada layanan ruang baca khusus dan riset, yang keenam ada layanan bebas pustaka, yang ketujuh ada layanan koleksi UIN Syahid, yang kedelapan ada layanan corners, yang kesembilan ada layanan literasi informasi, yang kesepuluh ada layanan keanggotaan, dan yang kesebelas ada layanan loker. Untuk layanan sirkulasi ini merupakan kegiatan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman, dan pengambilan buku peserta penyelesaian administrasinya. Website yang digunakan dalam layanan ini untuk mengakses local resource seperti katalog perpustakaan, yaitu https://tulis.uinjkt.ac.id. Kemudian untuk katalog induk perpustakaan UIN Jakarta yaitu https://onesearch.uinjkt.ac.id dan repositori UIN JKT yaitu http://repositori.uinjkt.ac.id. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Denny, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koleksi. Koleksi apa saja sih yang ada di perpustakaan pusat itu. Jadi koleksinya dibagi menjadi dua ya. Ada yang pertama yaitu cetak dan kedua adalah non cetak. Selanjutnya, next Bill. Next Bill. Nah, koleksi. Nah, ini beberapa koleksi seperti yang cetak ya. Contohnya yaitu buku teks, buku referensi, dan buku corners. Next. Dan ini ada yang tidak cetak dan juga cetak, yaitu koleksi audio. Audio ini termasuk apa ya? Kelas audio di koleksi audiovisual, majalah, dan jurnal. Next. Proceeding, tesis, dan skripsi. Dan ada juga di sini juga koleksi untuk menyimpan koleksi karya dosen dan laporan KKN, itu di perpustakaan juga bisa. Disertasi. Next. Nah, ini beberapa karya yang non cetak yaitu seperti e-book dan e-journal. Next Bill. Bagaimana sih penggunaan akses untuk ke perpustakaan UIN Jakarta? Nah, di sini ada aksesnya nih. Next. Nah, yang pertama itu kita harus aktivasi apa ya? Contohnya seperti KTM. KTM itu untuk kita meminjam buku itu harus diaktifasi terlebih dahulu. Soalnya kami juga sudah melakukan riset di sana. Kalau belum aktivasi itu belum bisa meminjam buku. Nah, aktivasi. Nah, di sini ada cara-caranya nih, yaitu ada di bio di apa sih namanya, di IG perpus pusatnya. Lanjut Bill, next. Dan ya, sebelum datang meminjam buku pastikan cek ketersediaan buku melalui website UIN Jakarta. Jadi teman-teman sebelum meminjam buku itu harus mengecek dulu supaya datang itu tidak sia-sia datang ke sana gitu. Dan yang ketiga, apabila bukunya berstatus tersedia, maka datang dan melakukan peminjaman. Dan siapkan KTM, lalu diarahkan untuk mengisi form peminjaman, lalu tunggu proses maka buku siap dipinjam. Next. Nah, ini ada akses secara online juga kan. Nah, akses secara online itu mendownload aplikasi digital library UIN Jakarta di Play Store dan mendaftarkan dengan mengisi formulir dan upload KTM.
kartu tanda mahasiswa, dan ketiga yaitu tunggu aktivasi dari email perpustakaan UIN, dan yang keempat adalah mendapatkan aktivasi dan kita sudah bisa meminjam. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rabbi Muhammad, rekan saya. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari Denny Saroni. Di sini ada akses secara online. Selain itu, jika kita ingin mengakses e-resources, e-jurnal, dan e-book yang dilanggan oleh pusat perpustakaan seperti e-jurnal, e-store, ProQuest, ABI atau Economics, ProQuest Education, ProQuest Research Library, Al-Manhal, Cambridge, dan Wiley. Yang kedua ada e-books, ada Brill, IG Global, Wiley, Cambridge, e-book sentral serta perangkat pendukung kegiatan riset dan penulisan akademik yaitu Turnitin dan Grammarly Tool. Caranya buka website perpus.uinjkt.ac.id. Yang kedua, klik e-resources lalu akan ditampilkan login. Yang ketiga, klik titik 3 di pojok kanan website apabila belum mendaftar. Yang keempat, daftar dan isi formulir yang disediakan di website. Yang kelima, lalu Anda bisa mengakses jurnal-jurnal yang tersedia. Oke, lanjut. Software dan aplikasi yang digunakan di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Yang pertama ada Lontar, yang kedua ada Slims, yang ketiga ada Space, yang keempat ada InnoSigon atau SSO, yang kelima ada OPAC atau Online Public Access Catalog, yang keenam ada Kubuku. Lanjut. Lontar yang ada di Perpustakaan UIN Jakarta. Lontar Real aplikasi adalah software perpustakaan yang menggabungkan beberapa konsep dalam evolusi perkembangan sistem informasi. Lanjut. Yang kedua ada Slims Library Management System, merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang didesain untuk memenuhi kebutuhan otomatis perpustakaan atau library atau automation skala kecil hingga skala besar. Lanjut. Yang berikutnya ada DSpace. DSpace adalah paket perangkat lunak repository open source yang biasanya digunakan untuk membuat repositori akses terbuka untuk konten digital ilmiah atau yang dipublikasikan. Selanjutnya ada InnoSigon atau SSO, yaitu sistem masuk tunggal atau single sign-on ke sistem manajemen akses perpustakaan. Dengan SSO akan mempermudah pengguna atau sivitas akademika dalam dapat dengan cepat mengakses sumber daya perpustakaan dengan aman dengan satu set kredensial login web yaitu https://uinjkt.remotelog.com. Selanjutnya ada OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC atau website OPAC singkatan dari Online Public Access Catalog yang merupakan katalog digital berbasis web untuk penelusuran koleksi cetak di perpustakaan UIN Jakarta. Websitenya yaitu http://tulis.uinjkt.ac.id. Selanjutnya ada Kubuku. Kubuku atau digital library dapat di-download di Play Store atau untuk meminjam buku secara online. Nah, ini ada
dokumentasi foto sama di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Itu hasil observasi dari kelompok 1. Barangkali ada yang dipertanyakan, satu orang penanya. Ya, langsung sikat-sikat di bawah 1 menit nih. Oke, ada saya kira. Ayo, tanya. Ya, saya izin bertanya. Saya Syakira Rama Putri, NIM 075. Pastikan saya akan bertanya tentang fasilitas apa saja yang terdapat di perpustakaan pusat tersebut, karena kan pasti perpustakaan pusat utama ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, saya kira. Langsung Baik, jawab. di sini saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Sekira. Jadi fasilitas itu ada aula ber-AC dan musola. Musola juga sudah gimana ya, di pusat itu kayak keren lah gitu. Udah ber-AC, perpustakaannya juga, dan ruang komputer bisa untuk pengetikan skripsi mahasiswa, laboratorium, zona bahasa, dan di sana juga udah ada internet dan hotspot. Udah cukup saja. Apa cukup sekira? Cukup, terima kasih. Baik. Ini diakhiri atau gimana, Bu? Ya, boleh. Ibu, sebentar, Bu Zaka. Sebenarnya Ibu inginnya untuk setiap kelompok ya, tidak hanya memaparkan materinya saja, tetapi menguraikan atau apa ya, berbagi, sharing pengalaman Anda ketika ke perpustakaan itu seperti apa sih, terus kesannya seperti apa sih gitu. Kira-kira setelah Anda mungkin walaupun baru sedikit ya teori yang diketahui, tapi minimal tapi kok ternyata begini, kok begitu, dan sebaiknya begini. Jadi ada kesan pesan, dan juga ada yang masukan gitu, ada kritik gitu loh. Kan lebih menarik ya dibandingkan hanya Anda memaparkan materi-materinya kan, otomatis semuanya rata-rata sama lah, ada layanan ini, ada layanan itu gitu. Jadi sebelum ditutup ke kelompok berikutnya, coba Anda uraikan ya, pengalaman Anda tuh di sana gimana sih, ketemu siapa, terus bapaknya seperti apa, maksudnya tanggapannya sebagaimana, terus ketika Anda bertanya bagaimana apa sih, ya begitulah, apa yang Anda hadapi itulah yang ternyata saya di perpustakaan pusat, luar biasa begini dan sebagainya. Terus satu, ya Allah, tapi ternyata begini loh kenyataannya, ya seperti itu. Ya, silakan. Ini satu orang satu, apa gimana, Bu? Apa dari satu perwakilan aja? Ya, kalau misalnya satu temannya itu kurang puas, bukan kurang puas, kurang lengkap atau kurang, ya ada yang ngeganjel di hati masing-masing kelompok, masing-masing temannya, boleh aja, no problem. Oh, siap. Siapa nih yang mau ini nih? Apa gua aja? Apa Denny aja? Deal. Ya. Jadi waktu itu di minggu pertama kami sekelompok pada hari Selasa mencoba untuk ke perpustakaan pusat. Kemudian langsung diarahkan ke bagian TU, staf TU di sana. Tapi sebelumnya kami belum mendapatkan surat dari fakultas karena harus menunggu. Tapi kami mencoba untuk ke bagian TU-nya. Kemudian bagian TU menyarankan untuk kembali lagi dengan membawa surat fakultas. Kemudian seminggu kemudian kami kembali lagi dengan membawa surat fakultas. Terus
kita ke bagian TU, dari TU diarahkan kepada Ibu Ulfa, kemudian kepada Bapak bentar Bu, Ibu Ulfa, kemudian Bapak Priyo Supriyadi di bagian IT, sama Ibu Siti untuk melakukan wawancara. Nah, di sana kalau menurut kelompok kami, menurut pendapat saya, perpustakaan pusat itu lumayan agak sulit untuk melakukan observasi karena memiliki banyak aturan-aturan yang ada dan harus kami aturi. Kemudian setelah kami mendapatkan hasil wawancaranya, kami record dan juga kami melakukan video. Kemudian kami kirim di grup agar bisa menganalisis bersama-sama. Mungkin itu Bu, atau mungkin ada yang mau nambahin? Dini atau Raffi? Ya, baik, saya akan menambahkan namanya sih. Perpus pusat itu kayak gimana ya Bu? Beda aja gitu sama perpus kayak, ya emang pusat UIN sih di situ ya. Jadi cukup lengkap sih dibanding yang lain gitu kayak FITK gitu. Terus ya besar lah. Dan saat saat wawancara juga ada kendala sih Bu. Ada beberapa kendala kayak susah gitu. Apa sih namanya? Ada yang nggak mau diwawancarai gitu Bu. Ya udah itu aja. Progress. Ya, terus pengambilan datanya bagaimana? Itu data yang diberikan oleh kelompok 1 itu nggak sesuai dengan data yang sekarang. Tapi ini Bu, saya dari Pak siapa itu? Pak siapa sih Bu? Yang IT. Iya, kami wawancara langsung oleh Pak Priyo Supriya di bagian IT, Bu. Iya Bu. Iya, tapi itu Pak Bu Ulfa bukan sub, core. BF itu core, bukan Bu Ulfa sub. nggak mau. Di strukturnya itu loh, itu ngambilnya dari mana datanya. Kendala di lapangan oke, Ibu terima. Cuma kita juga harus pengambilan datanya itu kudu benar. Sumbernya dari mana? Iya Bu. Itu data strukturnya itu salah itu. Tidak sesuai itu tahun berapa. Nah, itu ngambil datanya dari mana? Sharing dari kelas B Bu. Kelas B sama kelas A. Kelas B, lah berarti kelas B, berarti Anda nggak ke lapangan? Ke lapangan juga Bu. Ke lapangan Bu, jadi waktu itu kalau bagian struktur kami disuruh bertanya kepada Bu Ulfa. Kemudian Bu Ulfa ada kendala, dia bilang dia belum bisa wawancara. Jadi kita disuruh cari di internet Bu sama Bu Ulfanya. Karena Bu cari Ulfanya di belum internet bersedia itu, untuk diwawancara. Oke, baik. Cari di internetnya di mana? Nggak nanya. Nah, inilah tantangan bagi peneliti ya. Belajar kita ya. Harus tanya, Bu. Mungkin takut kami salah. Maklumlah, ini masih baru gitu kan ya. Ya, kira-kira di internetnya belah mana ya, Bu? Mungkin ada link yang harus kami tuju. Coba sekarang kelompok 1. Ini untuk semuanya juga nih. Buka coba linknya. Salah satu link dari perpustakaan pusat. Baik Bu. Yang ada strukturnya coba. Kira-kira link apa?
Tadi kan udah diurain tuh, banyak banget tuh link. Berapa slide tuh, dari 3 slide itu. Link yang mana kira-kira? Yang perpus.uinjkt.ac.id, coba buka itu. Bisa nggak? Di-share, coba di-share di sini. perpus.uinjkt.ac.id. Denny, bisa? Iya, benar Bu. Yang di ACID ya Bu? Yang mulai atas. Enggak, coba di-share dulu. Coba Google-nya dibuka coba. Coba buka Google-nya. Di-share, coba di-share. Saya sendiri. Sebentar Bu. Izin Bu, kayaknya kalau dari Ibu share screen-nya masih di disable deh Bu. Lupa. Iya Bu. Udah Ibu multi. Nggak apa-apa ya. Ini Zoom user siapa sih? Pakai nama dong. Ada nggak nama Zoom user? Jaka, siapa itu? Ya, Bu. Nah, ini kan perpus.uinjkt.ac.id. Coba itu tentang kami. Profil. Ada nggak profil? Ini, Bu. Coba ke bawah. Nggak ada ya. Bawah atas. Oh. Di mana lihat strukturnya ya? Arsip, coba arsip. Agenda. Coba masuk ke bawah dulu deh, ke bawah. Nah itu e-resources, klik. Tapi ini e-resources ya. Ke atas. Ke bawah lagi deh, coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Bawah. Nggak ada ya. Atas. Ke atas. Ke atas. E-resources tentang kami, coba apaan aja deh. Profil nggak bisa dibuka ya, coba profil. Ini Ibu profilnya. Nah, coba. Terus ke bawah. Ke bawah. Udah sampai sini aja, Bu. Oke, coba balik lagi ke atas. Coba back. Coba ke bawah. Ke bawah. Coba e-research, coba diklik itu deh. Klik. Apa sih itu isinya?
Apa harus menuju menggunakan itu apa enggak gitu. Ke bawah. Nah, itu apa lokal e-resources terus ke bawah, ke bawah. Kok nggak ada strukturnya ya? Coba ke atas. Nggak ada strukturnya ya. Home, coba home. Ini Bu home-nya. Lucu ya. Coba ke bawah lagi. Coba itu diisi tuh resources-nya. Atas. Op. Local resources, e-resources. Itu mah resources, itu mah sumber. Apa namanya, jurnal, segala macam. Tapi strukturnya nggak ada ya. Coba lokal. Lokal e-resources, coba buka klik. Bukan. E-resources, coba e-resources-nya. Ke bawah. Ke bawah. Bukan ya. Ya udahlah, home. Back. Oh, itu aja tuh. Yang pusatnya tuh. Yang sebelahnya. Yang mana, Bu? Itu pusat perpus sebelahnya. Sebelah. Sebelah. Itu Atas, apa sih namanya? Atas. Yang perpus pusat itu loh. Pusat perpustakaan atas. Nggak Atas. ya, ketutup ini. Oh. Bisa. Nah, kembali ke webnya ya. Ke atas lagi. Ya berarti nggak ada strukturnya. Kalau dulu ada. Beranda coba apa aja beranda? Ini Bu berandanya. Ke bawahnya. Terus. Nggak ada ya. Ya, kalau dulu ada ya. Jadi ini kalau nggak ada agak ini juga ya. Seharusnya penting. Jadi yang sekarang kepala sekarang tuh Pak Agus Rifai. Dulu tuh Pak Amrullah. Dan kemudian Bu Ulfa itu koordinator. Dan koordinator itu di close aja deh. Sabila. Iya Bu, sebentar. Dan untuk koordinator tuh 2. Bu Lilik dan Bu Ulfa. Jadi itu saya tidak tahu ya. Ibu tidak tahu kelompok 1 ini ngambil data dari mana. Coba jelasin sama Ibu. Ngambil datanya dari mana? Ayo. Dari mana? Nggak apa-apa. Jadi itu kan yang struktur bagian dari tugas yang kelas B, Bu. Nah, ini saya tanya kata kelas B, itu dari website perpusnya, Bu. Oh, tapi nggak kelihatan Iya, kan? Bu. Tadi nggak ada kan? Iya kan? Iya, Bu. Setelah Kan dibagi Ibu soalnya, Bu. Iya. Gini loh, kita neliti kita meneliti salah boleh, tapi nggak boleh bohong. Kalau tadi setelah Anda lihat di perpus.uinjkt.ac.id kan nggak ada kan datanya kan? Iya, nggak ada, Bu. Nah, oke. Iya, Bu. Ya, ini untuk semuanya juga ya. Ya, mungkin itu. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Kan kita belajar. Bu baru lama, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah ini ditutup, Bu. Ya, ditutup. Ya, itu sekian presentasi hasil observasi dari kelompok 1. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih dari kelompok 1, yaitu kelompok perpus pusat. Lalu yang selanjutnya ada kelompok saya sendiri, yaitu kelompok observasi perpustakaan FISIP. Izin share screen ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami mau mengobservasi perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama-tama yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu manajemen perpustakaan dan pusat sumber belajar, mohon izin memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Syabila Putri Atmawijaya, lalu kedua ada saya sendiri Zakaria Safardi, lalu yang ketiga ada Vividiah Aliati. Jadi intinya perpustakaan itu menyimpan energi yang selalu memicu imajinasi kita ya. Jadi perpustakaan itu selalu membuka kita kepada jendela luar untuk mengeksplorasikan semua hal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Yaitu kata Sidney Sheldon. Sidney Sheldon itu seorang penulis asal Amerika. Oke, lanjut. Maaf sebelumnya. Akbar. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada struktur organisasi keperpustakaan di perpustakaan FISIP. Jadi perpustakaan FISIP sendiri itu hanya memiliki 2 struktur saja, yaitu kepala perpustakaan dan 1 staf pustakawan. Jadi ada KUR atau kepala urusan perpustakaan FISIP, yaitu Dr. A. Ida Darawati. Jadi kalau KUR itu atau kepala urusan perpustakaan itu biasanya tugasnya menyusun rencana strategi perpus, menyusun rencana dan program kerja tahunan, menyusun program pengembangan perpustakaan, mengorganisasikan sumber daya dan dana, lalu melakukan monitoring terkait evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan dan kerjasama, serta administrasi perpustakaan. Lalu yang kedua ada pustakawannya sendiri, yaitu Ibu Rustini, SIP. Tugas pustakawannya sendiri itu mulai dari mengidentifikasi bahan perpustakaan, mencari informasi pemustaka, mengelola layanan sirkulasi, melakukan bimbingan pendidikan pemustaka dan literasi informasi, melakukan layanan pinjam antar perpustakaan, e-resources, layanan koleksi perpustakaan, dan melakukan bimbingan penggunaan sumber referensi mau buku ataupun non-buku, serta menyusun dan menyebarkan informasi terkait perpustakaan. Lalu lanjut, yaitu ada layanan perpustakaan di FISIP UIN Jakarta. Jadi sistem layanan di perpustakaan FISIP ini bisa dibilang sistem secara terbuka, bahwa di mana mahasiswanya sendiri itu bebas memilih dan mencari buku sesuai dengan yang diinginkannya sendiri. Jadi layanan perpustakaan dilakukan secara manual, ada secara offline, yaitu mengambil buku sendiri sesuai kebutuhan pembaca, dan ada juga secara online, yaitu mengakses website perpustakaan FISIP UIN Jakarta. Lalu jam pelayanan perpustakaan FISIP UIN Jakarta itu ada di Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 4 sore, lalu di hari Jumat dari jam 8 sampai setengah 5 sore. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya,
yaitu Syabila. Kepada Syabila, silakan. Syabilanya izin Bu, terkait jaringan tadi keluar masuk, jadi izin saya lanjutkan lagi aja. Terkait ketentuan layanan peminjaman buku. Jadi di perpustakaan FISIP ini sendiri mempunyai ketentuan-ketentuan untuk layanan peminjaman buku, yaitu yang pertama ada maksimal peminjaman adalah 3 buah buku dan masa peminjaman itu 5 hari kerja. Tapi si Ibu Rustininya sendiri selaku pustakawan juga bilang maksimal bisa sampai 7 hari kerja termasuk weekend atau Sabtu Minggu. Lalu yang poin ketiga, perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali. Lalu yang keempat, denda keterlambatan pengembalian buku adalah Rp1.000 per hari. Lalu poin yang kelima, apabila buku hilang atau rusak, peminjam wajib mengganti buku yang sama atau sejenisnya. Lalu yang selanjutnya, wajib menggunakan kartu anggota atas namanya sendiri. Dan pengguna tidak diizinkan meminjam kartu anggota orang lain. Lalu yang poin terakhir, skripsi dan buku referensi tidak dapat dipinjamkan. Jadi ini hal-hal ketentuan-ketentuan layanan peminjaman buku di Perpustakaan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu kita lanjut ke koleksi. Koleksi yang tersedia di FISIP UIN Jakarta sendiri ini mengacu pada keterangan dari pustakawannya Ibu Rustini sendiri, dan ada di web FISIP, Perpustakaan FISIP UIN Jakarta, yaitu di fisip.uinjkt.ac.id/ebook library UIN Jakarta. Yaitu saya mengutip dari situ dengan keterangan koleksi yang tersedia di FISIP Perpustakaan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu terdiri dari 2.377 buku teks. Lalu ada 34 buku referensi, 1.674 karya ilmiah, 23 laporan penelitian, 23 majalah, dan 203 jurnal, lalu e-book sekitar 183 yang bisa diakses melalui web Perpustakaan FISIP UIN Jakarta, yaitu seperti web yang tertera di salindia kami, yaitu fisip.uinjkt.ac.id/ebook library UIN Jakarta. Lalu yang selanjutnya ada software yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vivi Diah. Kepada Vivi, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan akses koleksi apa saja yang dikelola dan bagaimana akses untuk mendapatkan koleksi atau buku yang disediakan di perpustakaan FISIP UIN Jakarta. Jadi pada Perpustakaan UIN Jakarta, akses dapat dilakukan secara langsung atau bisa juga melalui web. Cara mengaksesnya yaitu pertama buka website https://uinjkt.remotelog.com, kemudian klik login, kemudian login dengan akun Google dan dengan akun email mahasiswa. Kemudian software yang digunakan pada Perpus FISIP UIN Jakarta sama seperti perpus di fakultas lainnya, yaitu dengan menggunakan SLIMS atau Senayan Library Management System. Jadi SLIMS sendiri ini salah satu sistem automasi perpustakaan berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kemendikbud.
Jadi aplikasi yang berbasis web ini dikembangkan sendiri oleh tim Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jadi software yang digunakan di perpustakaan FISIP UIN Jakarta itu sama dengan fakultas lain-lainnya yang rata-rata yaitu menggunakan SLIMS. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi kita sendiri saat melakukan observasi pada tanggal 20 hari Jumat pada tanggal 24 Maret 2023. Lalu kalau dari saya pribadi mau sharing-sharing atau mau cerita pengalaman kami ke perpustakaan FISIP UIN Jakarta itu waktu itu kita datang di hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Lalu kami melakukan observasi bareng dengan mahasiswa dari kelas A juga dan dari kelas B. Pada hari itu kami hanya bertemu dengan Ibu Rustininya saja selaku pustakawan. Waktu itu dari Bu Ida Darawatinya sedang berhalangan atau tidak sedang berada di perpus tersebut. Kami melakukan interview atau wawancara kepada Ibu Rustini dan alhamdulillah mendapatkan poin-poin yang lumayan menjelaskan tentang apa yang ingin kami observasi dan apa yang ingin kami cari. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, perpustakaan FISIP UIN sendirinya ini bagus, tempatnya bagus banget, rapih, bersih, dingin, perpustakaannya nyaman, pokoknya salah satu pustaka yang bisa dibilang paling progresif juga kayaknya, terdiri dari 2 lantai dan bisa teman-teman lihat di sini ada loker penitipan barang, ada counter peminjaman buku dan rak buku dari berbagai kategori dibagi per jurusan. Lalu di lantai 2-nya itu jadi ada 2 lantai, perpusnya lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 ada ruang baca, ada loker, ada counter peminjaman buku juga. Lalu di lantai 2-nya ada ruang baca juga dan ada kumpulan skripsi dan file-file paper skripsi. Mungkin kalau dari saya cerita pengalamannya itu aja sih. Perpusnya bagus banget dan bersih. Dan kami alhamdulillah tidak mengalami kesulitan dalam melakukan observasi di perpus FISIP sih, langsung sehari dan mendapatkan data-data yang ingin kami dapatkan di sana. Mungkin kalau dari Vivi, gimana Vi? Mungkin kalau dari saya cukup itu pas observasi cepet juga ibunya. Terus tempatnya juga nyaman, perpusnya ada 2 lantai, ruang bacanya juga luas, tempatnya juga nyaman, bersih. Mungkin itu saja dari saya. Ya. Mungkin bisa dibilang dari Ibu Rustinia sendiri juga bilang karena fakultas FISIP ini salah satu fakultas yang masih agak baru di UIN, jadi perpustakaannya juga masih agak bagus dan baru gitu. Oke, saya ingin lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Mas Ahmad Rafah. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Untuk yang software tadi kan terdapat aplikasi namanya atau software SLIMS ya tadi ya.
Nah, mungkin kebanyakan perpus menggunakan SLIMS ini sebagai untuk membantu pengelolaan koleksi. Nah, misalkan saya atau teman-teman yang ingin menggunakannya, itu berarti sudah tersedia ya di Play Store atau App Store mungkin ya. Nah, apa aja sih fitur-fiturnya dan gimana cara menggunakannya gitu. Terima kasih. Oke, berarti singkatnya fitur-fiturnya dan cara menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SLIMS ini sendiri ya? Ya, betul. Oke, izin langsung menjawab. Setahu saya di aplikasi SLIMS ini sendiri ada 3 fitur atau 3 modul. Yang pertama ada fitur sirkulasi. Fitur sirkulasi dalam SLIMS ini merupakan fitur yang bisa digunakan untuk peminjaman dan pengembalian buku. Di dalamnya juga terdapat reminder atau pengingat tentang buku yang sedang dipinjam. Selain itu, fitur ini juga bisa memanajemen denda atau, nah itu dikasih linknya tuh sama Bu Loli di chat Zoom. Lalu ada juga di fitur sirkulasi ini ada fitur blacklist untuk menandai anggota yang bermasalah dalam peminjaman atau pengembalian buku. Lalu yang kedua ada fitur manajemen keanggotaan. Dengan fitur ini, maka staf perpustakaan dapat melihat informasi lengkap tentang anggota dengan yang mencantumkan nama atau nomor keanggotaannya di dalam lingkup perpustakaan tersebut. Lalu yang ketiga ada fitur inventarisasi koleksi. Dalam modul ini atau dalam fitur ini, teman-teman bisa melihat semua pelaporan atau report yang ada dari berbagai modul yang ada di dalam SLIMS itu sendiri, seperti pelaporan manajemen keanggotaan, pelaporan item-item koleksi, laporan keterlambatan buku, dan lain-lain sebagainya. Jadi selain fitur-fitur yang saya sebutkan di atas tadi yang ada 3, sebenarnya masih ada beberapa fitur yang kedepannya pasti akan terus diperbarui untuk kemudahan pelayanan perpustakaan yang ada di universitas maupun perguruan tinggi. Pastinya menurut kelompok kami, SLIMS itu benar-benar mampu membantu segala macam kebutuhan pelayanan perpustakaan digital sesuai dengan kondisi di universitas perguruan tinggi terkait dan pasti selalu relevan dengan zaman. Kurang lebih begitu dari Mas Rafah. Jelas? Ya, jelas. Terima kasih, Mas Jaga. Ya, terima kasih. Mungkin itu, Bu, dari presentasi kelompok saya, Bu. Ya, terima kasih Jaka, Vivi, dan siapa satu lagi itu? Syabila tadi ada, Bu, tapi keluar masuk, Bu. Oh gitu, ya. Nanti SLIM ini yang harus kita pelajari ya. Apa Anda nanti berusaha untuk download dan kemudian install, nanti kita belajar fitur-fiturnya. Nah, Ibu tahunya yang fitur-fiturnya. Download installnya itu soalnya ada stem segala macam. Nah, itu tuh yang agak-agak gimana gitu. Kadang-kadang error gitu. Dan itu tergantung juga nanti di laptopnya ya. Kadang-kadang harus laptopnya itu compatible apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, Jaka dan kawan-kawan ini tahu dari mana? Sumbernya dari mana kalau FISIP ini menggunakan SLIM? Bu Rustini yang bilang, Bu. Coba buka itunya. Yang tadi udah dipaparin. Linknya. Share. Link apa nih, Bu? Link Link opaknya. Oh iya, bentar. Sudah, Jaka? Oke, coba ke bawah Jaka. Nah, bukan SLIM kan? Oh iya, yang pakai lontar, Bu. Ini ya, Bu? Ini kan bener? Iya, itu lontar, bukan SLIM. Iya, Bu. Mungkin nggak tahu Ibu apa ya? Mungkin Bu Rustininya
yang nggak ngeh gitu, nggak ngeh tuh apa ya? Nggak nyadar. Ataukah bagaimana Ibu nggak tahu. Nah itu berarti lontar ya? Iya Bu, iya Bu. Tidak semua perpustakaan fakultas itu menggunakan SLIM. Jadi ada 2 tipe di UIN ini. Apa katalognya, mesin katalognya. Kalau katalog itu sendiri bahasanya itu adalah kertas. Jadi dia bentuknya apa kotak-kotak gitu. Kayak kartu, kartu. Tapi kalau udah pakai mesin, nah dia bentuk jadi namanya opak. Kenapa? Nah itu tadi ini caranya. Coba Jaka atas, coba atas. Nah itu, coba tulis di situ buku apa yang ada di sana. Itu di find add. Di keyword, Oh ini, iya, di iya, keyword. iya. Sorry, Oh, di keyword. apa Nah, Bu? apa? Kamu kan ke sana kemarin. Politik misalkan. Nah ini, jadi buku-buku berkenaan politik hanya ada inilah judulnya yang ada di sana. Selain itu nggak ada, bahasanya gitu. Artinya tuh opak itu adalah daftar ya, daftar buku atau iya daftar buku ya yang dilayankan, artinya yang disediakan. Nah kalau di situ nggak ada matching, berarti di searching nggak ada, berarti nggak ada. Ya. Oke, di close Jaka. Oke Bu. Berarti lontar ya Bu ya? Lontar, Oke. bukan SLIM. Nah, kalau lontar kita nggak bisa belajar, nggak bisa untuk dipelajari, karena dia berbayar. Dia ini, lontar ini adalah penganutnya UI. Coba itu di page, step page ya. Maksudnya sebelahnya bikin untuk lihat UI. Apa sih namanya step page? Apa sih tabnya baru? Coba lib dot lib 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 ui.ac.id. Dah, klik. Bersama kan? Coba ke bawahnya. Nah, bersama kan bentuknya ke atas sedikit, ke atas sedikit. Nah, bersama kan? Iya Bu. Bersama. Ini Itu. keywordnya ya? Keywordnya. Coba lihat balik lagi ke FISIP. Bersama. Bentar. Ini susah nih. Yang tadi yang FISIP-nya dibuang ya tadi ya. Nah, bersama kan? Ini Ibu ada? Ya, bersama Ya. kan? Cuman bedanya kalau ya namanya juga owner. Owner itu ya pemilik ya, pemilik asal. Ya pasti lebih cakep lah dibanding yang bawah. Maksudnya FISIP. Terus ada satu lagi fakultas Ibu lupa. Termasuk juga Purpus Pusat. Dia menggunakan lontar. Ya, mungkin itu tambahan dari Ibu. Silakan, kembali kerjakan. Oke, berarti bisa saya tutup Bu. Ya, monggo mungkin Udah. bisa satu kali lagi ya. Kita mau bentar lagi udah jam 12. Iya, kalau gitu langsung saya tutup ya Bu. Ya. Mungkin sekian dari kelompok saya, observasi perpustakaan FISIP UIN Jakarta. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa dipersilahkan. Waduh, perpus mana nih? Saya. Mana? Saya. Bener kan? Iya, Suluddin. Sorry. Oke.
sebentar. Oh gini loh. Kelihatan nggak layar Jok? Kelihatan. Udah kok. Di full screen aja. Nah itu dia nih. Kok dia sebagian doang ya? Nggak full screen. Nah, coba tanya Budut. Nah, sip. Sama aja, Bil. Hah? Serius? Maksudnya nggak full screen gitu. Lah, di gue udah full screen gimana dong? Coba yang kanan bawah lu klik nih. Yang Coba kanan F5. bawah. Bukan, kirinya. Ini nih. Yang samping tanda minus lu klik. Iya. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan memaparkan tentang hasil observasi perpustakaan Fakultas Usuluddin. Pertama, kami itu dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan pertama saya Muhammad Nabil Uluan, lalu ada Syakira Rahma Putri, lalu ada Regita Cahyani. Presentasi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Syakira. Observasi pertama kita dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2023. Dan wawancara dilaksanakan di hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023. Next, Mil. Dari hasil wawancara ini, yang pertama, Bapak Kepala Urusan Perpustakaan Fakultas Usuluddin bernama Dr. Handes Andi Baharudin, SIP MMPD. Beliau diangkat jadi Kepala Perpus pada tahun 2016. Awalnya bertugas di Fakultas Tarbiyah pada tahun 1999 sampai 2007. Kemudian dipindahkan ke Fakultas Usuluddin selama 4 tahun. Tahun 2011 dipindahkan ke FST selama 3 tahun. Pada tahun 2015 dipindahkan ke FISIP selama 4 tahun. Kemudian sekitar tahun 2017 atau 2018 pindah ke Fakultas Psikologi. Lalu tahun 2019 hingga sekarang di Fakultas Usuluddin. Next, Bill. Sudah berapa lama kegiatan dari perpustakaan Fakultas Usuluddin berjalan sejak awal didirikannya fakultas? Sebelum berubah nama menjadi UIN, hanya ada beberapa fakultas seperti Syarif Usuluddin dan Tarbiyah. Syariah Usuluddin dan Tarbiyah. Kemudian sejak berubah nama menjadi UIN, maka berdirilah banyak fakultas umum seperti kedokteran, saintek, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika hanya ada satu perpus, maka pelayanannya kurang maksimal, serta mengakibatkan mahasiswa dan dosen bertumpuk di satu perpus, dan akan sulit menemukan bukunya. Maka didirikanlah perpustakaan per fakultas sekitar tahun 1999 sampai 2000 oleh Rektor UIN pada saat itu yaitu Profesor Aziumardi Azra, atau bisa dikatakan perpustakaan Fakultas Usuluddin sudah berdiri sejak berubah nama menjadi UIN. Next. Orang-orang yang bertugas di perpustakaan harus seorang sarjana perpustakaan, terutama kepala perpustakaannya. Petugas perpustakaan Usuluddin ada 4 orang, di mana 1 orang sebagai kepala perpustakaan,
2 orang staf, dan 1 orang petugas kebersihan dan keamanan ruangan perpustakaan. Adapun staf yang menjalani kursus terlebih dahulu selama beberapa bulan baru bisa menjadi petugas perpustakaan. Untuk pelayanan di perpustakaan Fakultas Usuluddin dari awal hingga saat ini berjalan dengan baik dan lancar untuk membantu keperluan para mahasiswa dan dosen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nabil. Oke, yang selanjutnya itu ada koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan Fakultas Usuluddin. Jadi koleksi bukunya itu ada banyak, tapi mayoritas isi bukunya tentang agama atau keislaman. Itu koleksi buku yang pertama itu ada yang mulai dari 000 yang berisi karya umum, lalu ada 100 yang berisi filsafat, lalu ada 200 yang berisi agama, lalu ada 300 yang berisi ilmu sosial, lalu ada 400 yang berisi bahasa, lalu ada 800 yang berisi kesusastraan, dan yang terakhir ada 900 yang berisi sejarah dan geografi. Nah, mayoritas buku itu ya tentang Islam. Lalu terdapat buku sosial ilmu pengetahuan tentang sosiologi, lalu ada terdapat buku ilmu pengetahuan umum tentang teori, lalu ada terdapat buku tafsir, buku tentang filsafat, lalu ada terdapat skripsi jurnal dan kamus. Slide-nya nomor berapa? Lalu selanjutnya ada beberapa peraturan perpustakaan Fakultas Usuluddin. Yang pertama itu, jika ingin membaca buku, harus mengembalikan sesuai kode buku atau akses. Lalu yang kedua ada tidak diperkenankan mencontek skripsi ataupun tesis yang terdapat di perpustakaan Fakultas Usuluddin. Lalu ada selama pandemi COVID, mahasiswa tidak bisa berlama-lama di dalam perpustakaan. Hanya bisa foto buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Jadi nggak boleh baca, stay di perpustakaannya. Lalu yang ketiga ada dilarang bersuara keras. Udah pasti di setiap perpustakaan. Lalu ada untuk referensi tidak bisa dipinjam, hanya dibaca di tempat. Lalu ada untuk meminjam hanya bisa dipinjam melalui perpus dan tidak bisa diakses secara online. Dan yang terakhir itu batas waktu meminjam sekitar 1 minggu saja diberikan durasinya. Lalu di sini ada jadwal perpustakaan selama Ramadan. Kurang lebih jam operasionalnya kayak gini. Oke, lanjut. Lalu ada sarana dan prasarana perpustakaan. Yang pertama itu ada terdapat CCTV ruangan, lalu terdapat meja dan kursi untuk para pengunjung yang ingin membaca. Jadi ada lingkup buat meja bacanya gitu. Lalu ada terdapat WiFi. Lalu yang terakhir ada terdapat komputer untuk keperluan tertentu, misalnya mengakses buku secara online yang ada di perpus Fakultas Usuluddin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regita Cahyani. Baik, saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada pengolahan data pengunjung perpustakaan. Jadi untuk pendataan pengunjung masih diisi menggunakan buku manual, belum memakai komputer. Lalu untuk pengadaan buku yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Usuluddin itu disediakan dari fakultas dan juga terdapat wakaf buku. Oke, sekian pemaparan tentang hasil observasi di perpustakaan Usuluddin dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Izin bertanya, Nabil.
Iya, boleh. Tentang fakultas perpustakaan Usuluddin, apakah Kenalan dulu, kenalan ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 100 dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 2 kelas C. Pertanyaannya, apakah ada layanan khusus atau program khusus yang disediakan perpustakaan Usuluddin untuk jurusan yang ada di Usuluddin ataupun untuk user atau pengunjung yang datang? Apakah ada layanan khususnya atau program khusus yang disediakan? Terima kasih. Oke, Akbar. Kalau untuk layanan khusus yang sangat khusus itu nggak ada, Bar. Soalnya di Usul tuh masih kayak gimana ya? Dia tuh masih belum terlalu canggih kayak perpustakaan di fakultas lain lah. Ya kan? Soalnya mungkin karena dia tuh isinya tentang agama, terus juga fakultasnya juga udah lumayan tua ya, Bar. Kalau misalnya untuk layanan mungkin ada di ininya, situs online-nya, yaitu OPAK Fakultas Usuluddin. Kalau misalnya mau cari buku tentang tafsir ataupun filsafat, mungkin Akbar bisa mampir ke OPAK Fakultas Usuluddin. Itu tuh didukung sama SLIMS ya, Bar, yang kategori 8.3.1. Gitu, Bar, kurang lebih, Bar. Oke, ya. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih Akbar pertanyaannya. Ya, sama-sama. Baik, Bu. Sudah, Bu. Mungkin untuk pengalamannya ya, pengalaman. Untuk pengalamannya mungkin di Fakultas Usuluddin tuh perpustakaannya gimana ya? Dia kayak bentuknya tuh old lah, kayak gedung-gedung tua tapi estetik kayak gedung di ini Mesir. Tahu nggak, Bar? Mesir, Bar? Ya tahu kan, Bar? Mana pernah ke Mesir dia? Taunya kota tua. Tuh, sinyalnya susah. Terus untuk isi bukunya tuh rata-rata kayak kitab kuning atau nggak yang isinya cuma Arab. Ya, tapi kalau Akbar mungkin bisa ya kalau baca di situ. Jadi saran saya misalnya kalau mau nyari referensi tentang tafsir, filsafat ataupun tentang agama mungkin bisa mampir ke ke perpustakaan Fakultas Usuluddin. Oke. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 nih, kita baru 2 kelompok ya? 3 kelompok. 3, Bu. Keunikan dari perpustakaan Fakultas Usuluddin sebetulnya ada 2. Keunggulan ya. Keunggulan yang pertama, dia itu dulu punya koleksi Chenghu, koleksi Cina. Jadi Cina Islam, terus perkembangan Cina dan sebagainya. Jadi bukan anak-anak ya. Jadi mahasiswa doktor ya S3 yang bahas tentang Cina tuh wajib tuh ke perpustakaan Usuluddin. Dan kedua, dia punya Irania Corner. Jadi membahas tentang Syiah dan sebagainya. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada.
Sekarang udah nggak ada. Sudah dipindahkan ke, kalau yang Cheng Ho itu ke perpustakaan pasca. Ya, karena yang datang cuma anak-anak pasca. Jadi untuk mempermudahkan anak-anak pasca, mahasiswa pasca, makanya dipindahkanlah ke SPS. Dan untuk Irania Corner, kalau sepinya yang datang, ya akhirnya dipindahkan ke perpustakaan pusat. Pada dulunya itu milik dari perpustakaan Suludin. Seperti itu. Ya. Ini waktunya sudah mendekati jam 12. Apakah bagaimana, Jaka dan teman-teman, atau dilanjut atau Senin depan? Paling saya balikin ke Ibu atau ke teman-teman sih, Bu. Enaknya gimana? Kita selesai jam berapa ya? Cukup. Cukup ya? Iya. Iya. Terus ini Ibu koreksi dikit untuk kelompok 3 Usuluddin. Nggak ada 100, 200, adanya 000, 100, 200, 300. Oh iya Bu. Iya Bu. Salah Ya. penyebutan. Gimana Ya. sih? Iya Bu. Ya, terus 400 apa? Kelas apa itu? Tadi nyebutnya salah kayaknya deh. Di 400. Sebentar Bu. Ada Bu tadi Bu. Iya, tadi apa sebutannya untuk kelas apa? Untuk 400 itu bahasa Bu. Iya, pintar. Jadi kedengaran susastraan. Ya, di kelas aja. Nabil. Oke. Ya. Kalau gitu, sekian pemaparan tentang observasi di Perpustakaan Fakultas Usuluddin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita itu sampai jam berapa sih? Sebenarnya dari 10.10 sampai 12.40 sih, Bu. Oh gitu? Kalau waktu aslinya ya. Iya, tapi kan ya Ramadan ya. Iya. Berarti nanti minggu depan gimana ini caranya ya? Saya serahkan kepada Ibu deh tuh, Bu. Saya juga udah arahin teman-teman ini kok, Bu, ngumpulin PowerPoint-nya di Google Classroom yang Ibu kasih. Di paling awal kan udah ada tuh course buat pengumpulan perpus fakultasnya. Nah, terus Iya buat sih. pemaparannya deh, Bu, gimana tuh, Bu?